Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan menyimak bagaimana menurunkan rumus luas dari bangun datar, mulai dari segitiga, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Kita akan menggunakan dengan metode gambar. Tentunya persegi panjang yang akan menjadi dasar dalam kita menurunkan rumus. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Kita mulai ya. Oke, kalian pasti mengenal bangun persegi panjang. Ini yang nanti menjadi dasar kita menurunkan rumus-rumus dari bangun datar yang lain. Ya, dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, itulah bangun persegi panjang. Nah, perhatikan bangun persegi panjang yang sudah tampil di layar. Jika diberi ukuran panjangnya adalah A, atau alasnya adalah A, dan tingginya T, maka kita sudah sangat paham ya, luas dari persegi panjang tersebut adalah alas kali tinggi atau A kali T. Ini yang nanti akan menjadi dasar untuk menurunkan luas dari segitiga dan seterusnya. Segitiga yang kita bahas adalah segitiga tumpul ya. Yang pertama ini adalah segitiga tumpul yang alasnya kita pilih pada sisi yang paling pendek. Jika panjang alasnya A dan tingginya T, sebagaimana bisa dilihat pada gambar, kemudian bingkai segitiga tersebut dengan persegi panjang dan tarik garis setengah tinggi serta garis tegak pada alas ya. Nah, setelah itu buat bingkai persegi panjang dengan ukuran A dan setengah T ya. Pada sisi kiri bawah, kemudian sisi sebelahnya, dan sisi kanan atas segitiga. Oke, setelah itu beri warna berbeda pada potongan pias pada hasil pembingkaian. Nah, bisa kalian lihat, amati pada bangun segitiga. Oke, nah, setelah itu pindahkan pias-pias yang didapat ke bingkai persegi panjang pada sisi sebelah kiri bawah sehingga dapat berbentuk persegi panjang. Nah, bisa kalian amati ya. Nah, cukup unik. Nah, ternyata pias-pias itu tepat berada atau membentuk bangun persegi panjang dengan ukuran alasnya A dan tingginya setengah T. Oke, sehingga didapat luas dari segitiga tumpul tersebut adalah setengah alas kali tinggi. Berikutnya, segitiga tumpulnya masih sama, tapi yang kita pilih adalah sisi yang ukurannya ada di tengah ya. Jadi kalau ada sisi terpendek, tengah, terpanjang, kita pilih yang sisi ukuran di antara yang panjang dan pendek. Sama, kita bingkai terlebih dahulu dari segitiga tersebut dalam sebuah persegi panjang. Oke, nah, setelah itu kemudian kita beri warna berbeda pada potongan pias pada hasil pembingkaian. Nah, coba diperhatikan pada gambar ya. Pewarnaannya coba diperhatikan. Oke. Ya, setelah itu dengan langkah yang sama dari yang sebelumnya, kita pindah pias-pias yang didapat ke bingkai persegi panjang pada sebelah kanan bawah sehingga tepat berbentuk persegi panjang. Cukup unik juga ya.
Nah, ternyata kalau kita amati ukuran panjang alasnya A, tingginya setengah T, sehingga luasnya didapat setengah alas kali tinggi. Berikutnya, segitiga tumpul yang sisinya paling panjang. Nah, cuma dimensinya kita geser sehingga sisi yang paling panjang itu mendatar. Dengan ukurannya alas A, tingginya T. Oke, dengan langkah sama ya, kita bingkai segitiga tersebut dengan persegi panjang ya. Kemudian tarik garis setengah tinggi serta garis tegak pada alas. Coba diperhatikan seperti pada gambar ya. Ya. Nah, setelah itu kan terbentuk pias-pias ya. Sama seperti langkah sebelumnya, pias-pias yang ada pada segitiga tumpul itu kita beri warna. Ya. Nah, sudah kita beri warna. Kemudian dari pias yang warna hijau dan warna kuning itu kita pindah ke puzzle persegi panjang yang ada di bawah. Jadi yang kuning itu arahnya nanti ke kiri, yang hijau arahnya ke kanan. Nah, ternyata puzzle itu tepat membentuk persegi panjang dengan ukuran alasnya A, tingginya setengah T. Sehingga kita dapat menemukan bahwa luas dari segitiga juga setengah kali alas kali tinggi. Jadi kesimpulannya, segitiga yang terbentuk itu setengah kali alas kali tinggi. Kita lanjut berikutnya ke bangun jajar genjang ya. Nah, diberikan jajar genjang dengan alasnya adalah A dan tingginya T. Nah, perhatikan di gambar ya, alasnya A, tingginya T. Sekali lagi, alas dan tinggi selalu tegak lurus ya. Nah, langkah berikutnya sama ya, kita bingkai. Jadi kita buat persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan panjang sisi alas A, kemudian tingginya sama dengan sisi tinggi jajar genjang. Nah, itu seperti bingkai yang ada di gambar, sehingga terbentuk pias. Jajar genjang tersebut ada dua pias ya, pias yang besar dan pias segitiga. Nah, langkah berikutnya kira-kira sudah bisa menebak kan? Iya betul. Jadi segitiga yang ada di pias sebelah kanan kita geser ke sebelah kiri sehingga membentuk persegi panjang dengan ukuran alasnya A, tingginya T, sehingga merujuk luas persegi panjang, luasnya adalah alas dikali tinggi. Nah, cukup unik juga ya. Oke, lanjut belah ketupat. Iya, nah, diberikan belah ketupat. Kalau belah ketupat tentunya ukurannya adalah diagonal. Nah, karena ada dua diagonal, maka kita ambil yang pertama diagonalnya D1, ini arah mendatar, dan diagonal yang kedua adalah D2, arahnya yang tegak. Oke, dengan cara yang sama, relatif sama ya, kita hubungkan atau kita buat tarik garis diagonal, kemudian kita membuat persegi panjang ya. Sebenarnya persegi panjangnya bisa ada di bawah, di kiri, di kanan, ataupun di atas. Kita pilih yang di bawah persegi panjangnya dengan ukuran alas D1 dan ukuran tingginya setengah D2, sehingga terbentuk pias kembali kan. Nah, pias-pias itu kita beri warna, ada 4 pias ya. Nah, tentu kalian sudah bisa langsung menebak kan, kira-kira pias mana yang harus dipindah agar membentuk persegi panjang. Karena yang kita bingkai yang bawah, maka pias segitiga yang atas yang ada 2 itu, yang coklat dan biru, yang abu-abu itu kita pindah ke bawah dan tepat membentuk persegi panjang dengan ukuran alas D1 dan ukuran tinggi setengah D2, sehingga kita bisa menemukan ukuran luas dari belah ketupat adalah setengah D1 D2. Nah, unik juga ya. Oke, very easy. Lanjut
ke bangun berikutnya, yaitu bangun layang-layang ya. Oke, diberikan bangun layang-layang. Ini juga ada 2 diagonal ya. Yang arah mendatar diberi D1 ukurannya, yang arah tegak diagonalnya D2. Kembali seperti di belah ketupat ya, buat diagonalnya ya, kemudian bingkai setengah layang-layang tersebut ya. Sebenarnya bisa dibingkainya di kiri atau kanan, pilih yang bagian kanan, bingkai menjadi persegi panjang bingkainya, sehingga terdapat 4 pias kembali. Nah, pias-pias ini kita beri warna iya, seperti pada gambar bisa kalian lihat, dan saya yakin kalian sudah bisa menebak kira-kira segitiga pada bingkai mana yang harus berpindah agar terbentuk persegi panjang. Tentu yang sebelah kiri ya. Nah, itu sudah terlihat pasangan puzzle-nya. Nah, sehingga ketika itu piasnya dipindah, maka akan tepat membentuk persegi panjang. Kali ini ukuran alasnya adalah setengah D1 dan ukuran tingginya adalah D2, sehingga kita bisa menemukan luas layang-layang adalah setengah D1 dikali D2, atau setengah kali panjang diagonal kali panjang diagonal. Oke, bangun yang terakhir adalah trapesium ya. Very easy kan? Menarik ya? Ternyata bisa kita temukan lewat gambar. Iya. Nah, kita diberi trapesium dengan ukuran sisi yang sejajar itu A dan B. A itu pada sisi yang panjang, atau kalau digambar ada di bagian bawah, sedangkan B adalah sisi yang pendek, ada yang di bagian atas, dengan tingginya adalah T. Oke, kira-kira gimana cara menemukannya? Iya, nah, prinsipnya sama ya sebenarnya. Intinya kita bingkai terlebih dahulu trapesium ini mengikuti sisi yang paling panjang di bagian bawah, yaitu di sisi A. Kemudian kita tarik garis mendatar yang membagi persegi panjang sama besar, serta garis tegak dari ujung titik B yang ada 2 ke bawah. Langkah berikutnya, karena ada pias-pias di situ, pias-piasnya kita beri warna. Tapi khusus yang atas itu yang menjadi 3 bagian, yang bawah 1 bagian. Saya yakin kalian juga sudah bisa menebak kira-kira memindahnya segitiga pias yang atas itu kemana, karena sudah terlihat pasangan di puzzle-nya. Permasalahannya adalah yang orange itu. Nah, orange itu nanti kita pindah kemana? Nah, gitu ya. Oke, perhatikan ya, pias segitiga tepat sudah menutup persegi panjang dan sisa yang oranye. Oh, ternyata kita geser dan ukuran panjangnya sama, sehingga terbentuk persegi panjang ya. Ukuran panjangnya ternyata A plus B, sedangkan tingginya adalah setengah diagonal atau setengah tinggi, mohon maaf ya. Jadi kita dapat luasnya setengah A ditambah B dikali T. Oke, very easy. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe, serta bunyikan loncengnya. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.